Apakah seorang narsistik menyayangi anak-anaknya dengan tulus? Jawabannya tidak. Kenapa? Berikut 3 alasan kenapa seorang narsistik tidak menyayangi anak-anaknya dengan tulus. Yang pertama, bagi seorang narsistik, anak adalah alat kontrol. Narsistik akan selalu menggunakan anaknya untuk mengendalikan orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk membuat mereka melakukan apa yang diinginkan oleh si narsistik sesuai dengan skenario yang dimiliki oleh si narsistik. Yang kedua, seorang yang narsistik biasanya memiliki satu anak yang menjadi anak emas. Artinya, satu anak ini akan diperlakukan spesial, akan begitu istimewa dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Dan anak-anak yang lain akan diabaikan dan diperlakukan dengan tidak baik oleh si narsistik. Anak emas ini biasanya akan menjadi temannya, menjadi pihaknya, ya, yang selalu ada bersamanya, yang akan selalu membelanya, yang akan dia gunakan untuk melakukan apa yang dia inginkan, untuk bisa memanipulasi anak-anak yang lain dan juga pasangannya atau suasana di keluarga mereka. Ya, dan semua harapan-harapannya dicurahkannya kepada si anak emas, tetapi semua hal yang buruk, segala perlakuan yang tidak baik itu dilemparkan kepada anak-anak yang lain. Dalam hal ini, biasanya narsistik punya anak yang disebut sebagai scapegoat. Anak yang selalu dipersalahkan, yang selalu dikritik, yang selalu dibebankan segala sesuatu, ya, yang tidak disukai oleh si narsistik, yang diperlakukan sangat tidak baik oleh si narsistik. Ya. Berikutnya, narsistik menggunakan anak-anak untuk pesona publik. Jadi, bagi narsistik, anak itu adalah untuk pesona publik, untuk menunjukkan kepada publik bahwa dia memiliki keluarga yang sempurna. Tetapi sebenar-benarnya dia tidak pernah menyayangi anak-anaknya dengan kasih sayang yang tulus, dan dia tidak begitu memperdulikan apa-apa yang menjadi kebutuhan dan situasi dari anak-anak tersebut. Perihal tentang uang, inilah kebiasaan dari narsisis. Yang pertama, statement atau moto mereka adalah "This is my money, this is my right, and this is my power." Jadi, ini adalah uang saya, ini adalah hak saya, dan ini adalah kekuasaan saya. Ya. Apakah uang itu adalah penghasilannya atau uang itu adalah yang didapatnya dari orang lain, apakah pasangannya atau sumber yang lain? Maka narsisis biasanya akan memperlakukan uang ini untuk sebesar-besar kepentingan si narsisis. Ya. Kalau si narsisis kemudian memilih untuk memberikan uang, itu semata-mata sifatnya transaksional. Berarti karena si narsisis ingin mendapatkan sesuatu. Ingat ya, ketika si narsisis mengeluarkan uang untuk orang lain, itu adalah transaksional, itu adalah dalam tujuan supaya narsisis bisa mendapatkan keuntungan atau mencapai kepentingannya yang dia harapkan, ya. Nah, satu hal, narsis bisa sangat pelit atau perhitungan, tapi bukan perhitungan yang dalam arti hemat, ya. Kalau hemat kan artinya kita mengutamakan mulai dari yang paling utama dan terpenting,
lalu kemudian selanjutnya ke yang lebih sampingan atau tidak terlalu utama dan tidak terlalu penting. Tetapi bagi si narsisis ini tidak berlaku ya. Lagi-lagi bagi si narsisis adalah apa yang paling memuaskannya, apa yang paling sesuai dengan egonya. Bahkan sekalipun kalau itu adalah kebutuhan yang dasar, yang utama bagi pasangannya, apakah suami atau istri, apakah anak, maka si narsisis bisa tega untuk tidak memberikan atau menahan uang yang harusnya dia berikan kepada pasangannya atau anak-anaknya yang adalah kebutuhan yang dasar atau yang utama, demi bisa dipakainya untuk kepentingannya. Ya, apakah kepentingannya ini utama atau tidak itu tidak penting. Tetapi kalau orang lain, dia harus menunjukkan dialah yang berkuasa menentukan uang ini boleh dipakai kemana, ya. Dan ini bisa terjadi satu ketidakadilan karena satu sisi si narsis menggunakan uang itu untuk yang tidak utama, tidak penting, tetapi justru yang harusnya dia bisa berempati, harusnya bisa mengeluarkan uang itu untuk apa yang penting dan utama, dia tidak lakukan. Ya, kemudian narsisis di sisi yang lain bisa menjadi begitu royal mengeluarkan uang, ya. Nah, kalau si narsisis bisa begitu royal mengeluarkan uang, ingat sekali lagi, selalu transaksional. Pasti karena ada sesuatu yang ingin didapatkan oleh si narsisis. Pada saat love bombing, biasanya si narsisis akan rela mengeluarkan uang yang banyak untuk memberikan hadiah-hadiah, untuk traktir makan orang-orang yang akan menjadi targetnya. Ya, yang kemudian dia akan menarik sesuatu untuk kepentingannya yang lebih besar lagi dari sejumlah uang yang dia keluarkan. Ya, dan ingat, satu waktu narsisis juga bisa mengungkit apa yang pernah dia berikan. Bahkan parahnya lagi, dia bisa minta itu dikembalikan. Dia akan tulis semuanya apa yang sudah pernah dia berikan, dan sebesar apa dia akan bilang, bayar yang sudah saya berikan, kembalikan yang sudah pernah saya berikan kepadamu. Ya, ini gawat ya. Nah, kemudian untuk apa lagi kalau si narsisis bisa begitu royal? Untuk memanipulasi, ya, untuk memanipulasi orang lain, untuk mengendalikan orang lain. Kadang dia bisa mengeluarkan uang sebenarnya untuk mempermalukan orang lain, ya kan? Kadang-kadang mungkin ada orang yang perlu ditolong, dia minta tolong, lalu dia menyampaikan kritik-kritik yang merendahkan orang ini, tapi kadang-kadang tidak juga diberikan uang itu. Kalaupun diberikan, itu tujuannya untuk mengikat dan menguasai orang tersebut, untuk membuat orang itu melakukan apa yang dia inginkan. Dalam hubungan kerja, kadang-kadang seorang narsisis dalam hal uang, untuk hal yang utama sekalipun dalam urusan bisnis ini, misalnya cost atau biaya operasional tertentu harus dikeluarkan, si narsisis bisa sangat-sangat pelit dan menahan itu, supaya kelihatan orang harus menyembah kepadanya dan bermohon-mohon, menunjukkan betapa berkuasanya dia, ya. Dan kemudian untuk dia sendiri, dia boleh royal untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Dan ini sangat toksik di dalam lingkungan kerja, dan
bisa membuat teman-teman kerja atau rekan kerja atau bawahannya bisa sangat terkuras secara energi dan secara mental bisa terganggu ya. Nah, itulah kebiasaan si narsisis soal uang. Orang yang narsistik itu adalah orang yang nggak bisa dikritik. Ketika orang ngeritik, dia udah langsung baper, dia ngerasa itu dia dimusuhi, akhirnya dia menjauh, bahkan balik memusuhi. Cenderung manipulatif, dia akan berusaha segala macam cara demi mendapatkan apa yang dia mau. Meskipun dengan cara menipu, mengadu domba, orang-orang tipe narsistik itu adalah sangat-sangat manipulatif. Mereka nggak bisa dengan tulus sayang sama orang lain, kasihan sama orang lain, itu nggak bisa. Sayangnya, narsistik ini bukan karena genetik, tapi karena pola asuh. Pastinya kita semua pernah ketemu dengan tipe orang kayak gini. Orang tuh selalu aja salah di mata dia. Dia doang yang paling bener deh pokoknya. Orang-orang kayak begini ini ada, dan mereka itu kelihatannya aja kayaknya baik gitu, karena mereka mudah bertopeng, omongannya itu kayaknya lembut, tapi sebenarnya ada itu tadi, ada modusnya, ada niatnya, dan dia hanya berbuat baik ketika dia melihat ada keuntungan di situ. Kenapa seorang narsisis suka memfitnah tiada habis? Dan sekalipun ada bukti-bukti, tetap saja masih ngeyel. Ini pertanyaan bagus ya. Seorang narsisis adalah seorang yang harus mempertahankan image-nya yang palsu yang dia bangun di dalam dirinya, yaitu sebagai orang yang paling penting, paling hebat, paling spesial dari semua orang. Nah, untuk menyelamatkan, melindungi image ini, maka si narsisis harus melakukan yang namanya fitnah kepada orang-orang lain. Khususnya jika ada orang yang berani berbeda pendapat dengannya, berani berkata tidak terhadapnya, berani mengkritiknya, berani menegurnya atas satu kesalahan, atau berani membongkar kebohongannya, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk menyelamatkan dan melindungi image-nya yang palsu itu. Kemudian yang kedua, seorang narsisis itu adalah seorang pecundang. Kenapa? Karena seorang narsisis harus mengharapkan validasi-validasi dari banyak orang bahwa dia adalah orang yang benar, bahwa dia adalah orang yang penting, bahwa dia adalah orang yang hebat, ya. Nah, dalam hal ini, kenapa seorang narsisis sampai harus memfitnah? Itu karena mereka sudah tahu bahwa mereka tuh telah melakukan kesalahan. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang tidak baik kepada orang lain. Untuk menutupi itu, maka mereka tidak bisa sendirian. Mereka tidak bisa menghadapi kenyataan itu bahwa mereka telah melakukan satu kesalahan, ya. Maka mereka harus mencari sekutu, ya. Mereka harus menyebarkan fitnah kepada orang lain tentang targetnya atau korbannya tadi, yang berani tidak setuju tadi, yang berani berbeda pendapat tadi, yang berani menegurnya, yang berani mengkritiknya, yang berani berkata tidak terhadapnya tadi, dengan cara mengerahkan orang-orang untuk membenci atau memandang negatif si target atau korbannya, ya. Karena mereka pecundang, mereka perlu orang-orang lain untuk mengkonfirmasi bahwa si narsisis ini benar, ya. Yang ketiga, karena seorang narsisis memang tidak mau bertanggung jawab. Seorang narsisis adalah seorang yang tidak akan pernah mau mengakui kesalahannya, apalagi mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ya, yang keempat, kenapa narsisis suka memfitnah? Karena narsisis sangat ingin mendominasi, menguasai, mengendalikan orang lain. Oleh karena itu, kalau si narsisis mau memfitnah satu target atau korbannya, biasanya narsisis akan menggerakkan atau menggunakan flying monkeys-nya, ya. Flying monkeys-nya inilah sekutunya, agen-agennya, kaki tangannya untuk menyebarkan fitnah. Tujuannya adalah untuk menguasai, mengendalikan targetnya atau korbannya, supaya targetnya atau korbannya turut atau taat kepada si narsisis. Ya, itu beberapa alasan kenapa seorang narsisis suka memfitnah. Kayak gimana sih rasanya punya hubungan dengan orang narsistik? Pertama, kamu akan selalu berhati-hati agar tidak menyenggol ego dia sehingga membuat dia marah. Yang kedua, hidup kamu akan berpusat untuk dia.
pengorbanan demi pengorbanan akan kamu lakukan hanya untuk kepentingan dia semata. Ketiga, dia akan melakukan manipulasi untuk mengikat kamu sehingga kamu tidak bisa lepas dari genggaman dia. Nah, celakanya, orang-orang narsistik ini hampir nggak pernah ke psikolog. Ya buat apa? Karena mereka nggak pernah merasa dirinya salah. Korban-korbannya lah yang akhirnya membutuhkan pertolongan sehingga mencari tenaga kesehatan mental profesional. Ternyata penyakit narcissistic personality disorder itu susah disembuhkan. Sekalipun dibawa ke psikiater, itu tetap tidak bisa disembuhkan. Dan tidak akan pernah ada kesadaran dari orang yang punya penyakit narcissistic personality disorder. Orang yang punya penyakit mental seperti ini tidak akan pernah merasa bersalah dengan apapun yang dia lakukan. Karena menurut dia, setiap langkah-langkahnya itu adalah benar dan tidak peduli dia telah menyakiti banyak hati orang lain karena memang orang NPD tidak punya empati. Di konten saya sebelumnya saya pernah bilang bahwa orang yang punya penyakit NPD mungkin bisa disembuhkan dari perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya, perhatian dari keluarga. Tapi saya nggak yakin hal itu bisa terjadi. Jadi, buat kalian saat ini yang ada di antara orang yang punya penyakit mental seperti ini, kuat-kuatkanlah iman kalian. Karena kalian harus bisa menerima sakit hati yang terus-menerus. Dan harus siap dengan semua tindakan dia, manipulatif dia, playing victim dia.